Oke, Dulur, ketemu lagi sekarang dengan Cik Emma ya. Alhamdulillah, sekarang ini Cik Emma lah berhadapan salah satu mungkin pernah bukan lagi mungkin yang sudah sering nengok masalah kasus PMI Organilir. Alhamdulillah hari ini Cik Emma Berita Sriwijaya ketemu dengan Pak korban ya, yang sebagai apa ya, Mas itu salah satu diduga tersangka. Ya, nah lebih lanjut lagi kita langsung dengan Pak Rebo yuk. Oke, yuk. Halo Pak Rebo, selamat siang nih. Siang Cik Emma. Sehat? Alhamdulillah. Aduh, caknya jadi artis untuk sementara ya. Di Organilir ya. Waduh, kalau boleh tahu nih, cak mana yang kronologi kok bisa jadi diduga tersangka itu? Pada awal mulanya ya, pada dasarnya Cik Emma sebenarnya di sini dikato ke Cak itu karena ada tekanan. Karena berawal PMI ini aku tidak daftar Cik Emma di masa oleh kadin kami ya Pak Sayadi. Oh, tidak daftar ya? Ya. Langsung didaftar, ya, dimasukkan. Jadi sebagai aku staf di Dinas Pendidikan itu tiba-tiba lihat dia ada SK di sini. Oke. Di situ awalnya. Di PMI nama Anda sebagai apa tadi? Kalau di PMI ketua bidang relawan dan PNR. Yang Sayadi sendiri tuh sekretaris, sebagai sekretaris di Dinas Pendidikan. Oh, Dinas Pendidikan. Di PMI dia sebagai sekretaris. Kok cak mana bisa kok jadi dipanggil oleh Kejari Pak Rebo tuh? Ya, jadi aku nih wongnya ketika ditanya di awal, aku yang apa adanya kok omongkan. Ya. Oh, rata-rata aku banyak Pak, aku yang bantu. Tapi kan itu jenis tolong. Nah, ternyata boro-boro yang lain bahasanya terima kasih. Kita cuci tangan lagi ada. Nah, aku di sana baru tersadar, wah, ini bakal dipenyuk ke nih aku. Nah, sekarang kok aku yang dipinta tolongi, aku juga yang nak disudut kemana yang bertanggung jawab, kemana sekretaris, kemana bendahara, seharusnya gitu. Bener. Seharusnya gitu. Makanya di itu aku ungkapkan itu. Oh, jadi semua yang Anda kerjakan tuh atas perintah semua Pak Rebo ya gitu. Seiring berjalannya, oh ternyata mereka bilang keterangan, aku udah tahu menahu Pak Rebo kalau bahasan. Jadi di situ yang disimpulkan bahwa ini tertuju di aku nih. Nah, ada lagi nih Cik Emma dapat informasi nih bahwa sekretaris ini pernah diajari oleh seseorang, oleh oknum itu cak mana ceritanya? Tahu itu kira-kira bisa dibuat ini, suruh buat ke dinas ini gitu. Cak mana ceritanya? Enggak apa-apa gitu ini. Itu Cek yang setelah aku pemeriksaan kedua baru tahu bahwa yang LHP dari inspektorat segala macam itu tidak diterima oleh kejaksaan. Nah, ya, inspektorat tidak terima Pak ya? Iya, karena memang salah di situ ternyata. Dan itu memang atas idenya Pak Sayadi untuk melakukan pemeriksaan dianggap sebelum di situ LHP itu. Dan itu juga ditanya ke kemarin, coba jelaskan cak mana cerita LHP. Ya aku jelaskan sepenuhnya Cek. Yang pasti terkait kata Cek yang LHP tadi, yang memang idenya itu dari Pak Sayadi, itu murni harus didalami. Cerita tentang pengembalian duit yang 400 juta itu cak mana cerita itu? Itulah Cik Emma yang memang penyesalan aku yang luar biasa atas nuruti kehendak Pak Sayadi. Kalau udah tahu dari awal, aku tidak galak dan aku tidak salah. Kembalikan itu terhendus bahwa atas penarikan honor katanya. Dan itu aku tidak melakukan itu yang bawah. Dan pada akhirnya dari itu sebelumnya Pak Sayadi bilang dasarnya sebenarnya LHP. Iya, LHP sebenarnya. Nah, LHP itu ceritanya itu Pak Sayadi itu bilang ada di situ ada Pak Bendahara, bilang ada Pak Diki di situ, bilang bahwa dia dapat saran dari Pak Kajari untuk kehati-hatian dibuatlah seolah-olah PMI meminta kepada inspektorat untuk diperiksa dengan waktu mundur. Oh, kok bisa? Iya, kami tidak tahu. Itu perintah beliau dan dia ngomong itu dari saran dari Pak Kajari.
sebelum dia diperiksa dia harus ada LHP Ada itu. LHP itu. Nah, Apakah itu pembicaraan itu tuh apa langsung Dinda Rebo langsung dari Pak Cahyadi? iya. Nah, kemudian apakah dia sudah konfirmasi dengan, kan kamu ada atasan lagi nih, Ya. Pak Bupati apa gimana tuh? Ya, jadi ceritanya ini setelah itu ada info, dia minta untuk dipanggil waktu itu inspekturnya Pak Ibnu Hardi. Nah, Ya. inspektur sebenarnya tidak galak pada waktu itu. Nah, tapi siapa yang akan bertanggung jawab di sini, kata Pak Inspektur, sempat seperti itu kan? Betul. Karena itu terhitung waktu mundur nih. Ya. Artinya lah salah itu sebenarnya. Cuma kami tidak bisa berbuat apa-apa karena Pak Cahyadi bilang, oh itu saran Pak Kajari. Nah, ketika Pak Ibnu agak nolak segala macam, dia ngomong, sudah ngomong juga sama Bupati, katanya. Itu kata Pak Cahyadi. Kata Pak Cahyadi. Bahwa tolong dibuatkan, dia lah ngomong dengan Pak Bupati, Iya. kata Pak Cahyadi. Iya. Ada. Pak Rebo dengar langsung itu. Iya, karena orang inspektorat itu tidak galak sebenarnya. Oke. Nah, setelah itu, ya dibuat LHP itu, keluarlah LHP itu. Iya. Dan aku pada waktu itu ngomong, aku tidak salah di situ pada waktu itu. Nah, cuma dia, oh sudahlah, bayarlah dulu. Kaget ini itulah bahasanya Mak itu. Nah, sehingga aku waktu itu tidak terpikir ngapa-ngapa, sehingga padahal yang salah wong. Iya. Aku terlalu pasang badan. Betul. Ujiaku tadi, pasang badan tadi sudahlah untuk ngeberes sih sebenarnya. Cuma aku tidak sadar di situ, di bawah tekanan di situ. Nah, sehingga pas disetornya oleh Pak Cahyadi itu, disetornya ke Kasda. Nah, itu ternyata kemarin ditanyakan di BAP, tak cerita kan mau LHP itu ternyata salah, saya lucu salah. Aku cerita kan cek ini juga. Nah, jadi dalam hal ini tolong proses yang ini. Jelaskan siapa yang salah, jelaskan siapa idenya, ya itu nah. Jadi di 400 itu masih di mana Pak itu Pak? Sudah disetorkan ke Kasda. Sudah setorkan yang? Iya. Ada buktinya, Pak, ya? Iya, ada. Dan itu aku yang lebih sedihnya, Iya. itu tidak terima. Oleh Iya. kas daerah tadi. Itu tidak terima laporan itu oleh pihak penyidik. Artinya oke. salah itu. Betul. Jadi di sini sebenarnya apa memang benar Pak Kajari nunjuk saran? Apa kan Pak Cahyadi Mengada-ngada. Jadi tinggal komportir. Oke. Nah, jadi di situ yang aku, ya silakan, mana publik, silakan. Siapa di sini yang sebenarnya memang dalangnya? Siapa di sini memang itunya? Jadi sekali lagi, tolong proses ini. Semakin terjenguk ini, aku cuma bisa bilang, ya Allah, jangan aku dizolimi. Ya. Ya Allah, ada anak bini aku, ada orang tuaku. Oke. Nah, sehingga di sini aku sekali pesan, aku minta keadilannya. Aku satu, catatan aku tidak punya wewenang. Aku tidak punya wewenang untuk ngatur duit. Kedua, aku semuanya atas perintah. Dan orang-orang di atas aku wong-wong hebat, dan aku ada tekanan di situ. Dan ketiga, pada awalnya, ketika aku melaksanakan perintah itu, aku bangga untuk mantu Ibu Bupati, mantu Pak Bupati, cuma itu niatku. Oke. Nah, ngapa sekarang aku nak jadi korban di situ? Di sinilah aku bentuk berontaknya, karena aku bukan siapa-siapa dan aku tidak punya kewenangan apa-apa. Itu tolong minta keadilannya di situ, Pak. Oke ini khususnya Cek Emma mohon untuk Kajati Sumsel, tolong dulu Pak dengar dan lagi proses lah Pak yang sebenarnya yang seadil-adilnya lah. Kalau si korban atau diduga sekarang ini lah berani ngomong ini Pak, artinya ya Bapak lah yang baca menilai, bukan mengada-ngada. Kami juga sebagai wartawan tidak galak juga ngado-ngado. Ini juga kaki tidak cukup sampai sini Pak. Bapak akan aku datangi, yang nama sekretaris atau Pak Cahyadi akan saya datangi. Itulah tugas kami wartawan, cek recheck. Oke? Kami sebagai media sudah mengasih saran, jangan tebang pilih, proseslah padanya. Jangan galak nyari kambing hitam uang. Ingat, edok nak mati tidak selamanya. Dan lagi pula, tidak lama masuk neraka tuh. Oke? Jangan lupa nih, komen. Oke?